Ya, oke. Halo semua teman-teman. Selamat malam. Malam ini gue coba update apa yang bakal terjadi dalam beberapa bulan ke depan, skenario yang menurut gue masih sangat possible. Nah, ini jadi pertanyaan semua orang, tuh ya. Dan kesempatan kali ini, kita akan ngomong soal IHSG kita dulu. Dan kita lebih baik ini sekarang semua orang kayaknya udah suffer, kita udah nggak tahu titik dipnya di mana gitu. Dan kali ini gue coba kasih beberapa gambaran. Ntar ya, gue tuh, oke, bentar. Nah, kita kalau ngomong teknikal ya simpel aja. Ini IHSG udah mulai konsol di area 53 sampai 6.000. Oke lah, kita bisa ngomong itu. Tapi kita harus realistis. Situasi yang saat ini, kita kalau compare year to date, ya, saya sambil cari datanya ya, teman-teman. Nah, tapi saya nggak bisa ya, bentar ya. Ini saya ada ngambil, teman-teman bisa baca di grup. Sebentar, teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, sambil ketik aja ya di kolom chat. Tapi aku mau jelasin dulu nih, teman-teman, situasinya. Ada dua foto yang kukirim, ya. Foto pertama, itu adalah IHSG di awal Januari, ketika di pas 9 ribunya ini, teman-teman. Ya, kita lihat ini tanggal berapa nih? 1 Januarinya. Ya, kira-kira IHSG-nya berapa sih, guys? Oh, 9 ribuan ya. Ketika IHSG 9 ribu, itu bobot-bobot saham konglomerasi kayak Brand, DSS, Sebayan, DCI, Aman, BRPT, BRMS, Film, ya SMF, Amora itu lumayan gede banget. Tapi sekarang kalau kita bandingin ya di foto yang selanjutnya, kemarin aku ambil data 30 Juni, sebenarnya secara bobot Big Banks kembali lebih sehat ya. Saham-saham kayak DSS, kemudian kayak Brand itu udah mulai terkoreksi. Seperti itu, nggak ada lagi Film, nggak ada lagi BRMS gitu ya. Cuma Mora aja yang mungkin kayak agak cukup besar sebenarnya. Nah, kalau kita bicara ke depan, IHSG ini outlook berapa, semua orang udah menurunkan outlooknya. Karena kalau kita lihat second half ini, kan kita sudah naikkan suku bunga ya, 75 pips dalam waktu rentang tidak sampai sebulan. Nah, kenaikan suku bunga 75 pips ini berimplikasi ke depan pada kenaikan si cost of fund perbankan. Jadi biaya bunganya perbankan lebih besar, berarti NIM-nya perbankan turun, laba bersih kemungkinan bisa turun. Perbankan pun BUMN sepertinya labanya mungkin tidak akan bisa growth sampai kayak 10% dan lain sebagainya. Dan foreign tidak mau beli. Kan kita lihat perbankannya udah murah, nggak mau beli. Kenapa? Karena kekhawatiran terkait dengan kayak apakah ini growth-nya real, apakah angkanya real, gitu. Sedangkan kita tahu di lapangan Indonesia kondisinya seperti apa. Mungkin teman-teman setuju nggak dengan tesis ini? Nah, yang setuju boleh, boleh lah. Biar diri ini diisi juga kolom chatnya seperti itu. Nah, yang jadi concern lagi teman-teman, itu sekarang selanjutnya adalah dengan adanya
earnings perbankan turun, kita mungkin nggak expect IHSG balik ke 9.000. Mungkin kan kalau kita lihat ya, sekarang semua influencer tuh kita lihat itu udah berubah. Dulu kalau banyak orang yang pengen coba pindah ke US dan lain sebagainya, tapi itu nggak efektif sekarang. Efektif ya, mungkin untuk beberapa saham, tapi nah, apakah kita nggak ada harapan gitu? Yang kita perlu ekspektasi ke depan itu adalah peluang kita terjadinya frontier. Nah, kita bicara soal data ya teman-teman. Gua mau coba, ntar. Ini IHSG-nya masih kelihatan kan ya, chart IHSG-nya ya. Kita realistis aja, akhir tahun 2027, gua rasa mungkin semua pada turunin ke 7.000 sampai 8.000 itu sangat realistis. Gitu. Nah, secara teknikal gue yakin karena valuasi kita sebenarnya sudah cukup murah. Namun kita perlu mengkhawatirkan beberapa hal. Pertama, itu adalah ancaman frontier gitu. Kenapa gue bilang frontier itu possible? Dengan tanda-tanda negara frontier dan lain sebagainya, kita sangat mungkin masuk frontier, apalagi bobot kita semakin berkurang dan threshold market cap kita sebenarnya kita udah turun banyak gitu. Apalagi kalau kita tahu juga mereka down weightingnya itu cukup gede gitu. Kalau kita lihat ya dari aksi konglonya, yang mau niat menyelamatkan cuma DSS. Gua agak bias, tapi kalau kita lihat secara logika mereka XL, mereka akan coba integrasikan, mereka konsolidasikan ke dalam DSS. Artinya ini bukan sekedar lagi setelah stock split, ya mungkin oke mereka ada dosa exit liquidity, tapi friendnya yang punya penuh dosa pun dimasukin ke sana. Ada kemudian geothermal data center. Jadi at least ini bisa jadi proxy AI. Brand. Brand ini yang problem adalah valuasinya yang nggak justify. Kalau kamu DSS, kamu bisa masih justify ada earnings yang kamu dapatkan dari bisnis batu bara dan bisnis telkonya. Walaupun sekarang mahal. Tapi kamu dengan harga mahal, kamu bisa justify gue beli DSS sekarang, gue bisa beli ini. Oke, itu masalah udah diselesaikan. Tapi apakah peluang frontier itu ada? Ada. Ya, karena market cap kita udah turun banyak. Kita lihat ya, ini ya, 9.000 ke 6.000. Kita taruhlah 5.800. Akhirnya kita udah hilang almost 30-40%. Ya itu kan berarti kan bobot kita juga turun. Mungkin semula dari awal kayak mungkin berapa persen, sekarang tinggal sisanya 0,3-0,4%. Dengan kalau misalnya kita mereplace Vietnam di frontier, Vietnam itu kan sekarang growth-nya bagus, semua banyak banyak investment dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat itu banyak sekali investment ngalir ke Vietnam. Tapi apakah frontier itu jelek? Gue pengen emphasize ke teman-teman bahwa kita nih sebenarnya ya, gue setuju dengan teman-teman kayak divaluasi sekarang ya, BMRI ya, BNI, BBRI itu teman-teman lakukan PR sendiri biar biar teman-teman juga punya keyakinan. Kalau kita comparison kan dengan itu kita compare dengan Bangladesh ya. Kemudian kita compare Pakistan, PI-nya mirip. Sekarang kamu beli beli bank NOR USD ya, tuh yieldnya dividen itu aku rasa udah surpass bonds. Dibuat atraktif sekarang. Tapi nggak ada yang mau beli. Emang negara ini rusak di situ. Tapi kalau mau beli bank, better kapan? Jawabannya ini, ketika Frontier diturunin sama MSCI 2 sampai 3 minggu beli. Menurut gua, sellernya mungkin bakal habis. Orang yang ngefear di luar sana Frontier biarlah. Tapi kita akan dapetin bank yang akan harganya bisa masa lebih murah dari lu mau nyamain negara lu sama Bangladesh sama Pakistan, yang gua rasa Indo lebih stabil. Pakistan cuma menang nuklir doang gitu. Sekarang kita coba buka chartnya. Ini bisa kelihatan, masih kelihatan yang investing nggak ya? Sekarang aku ganti ya, kita coba cek
Kita sekarang pakai investing aja chartnya karena kan Stockbit cuma lokal. Bentar ya teman-teman, ini lemot. Betul. Frontier market itu sebenarnya cuma masalah scalability aja. Kayak ya udah kayak klasifikasi aja sebenarnya. Bahkan kalau kulihat dengan penggerak mover saat ini, frontier market kita udah frontier market secara harga. Bahkan di emerging kata kita cuma 0,3 0,4%, lu ngapain gitu. Fund frontier ngeliat kita ya seneng lah. Bentar ya teman-teman. Nah, oke lah kita pakai ini aja nggak apa-apa. Aku coba pakai candle, ya ada volume. Kita coba cek ya. Gua lupa namanya. Nih, gua pertama akan pakai contoh Bangladesh. Semoga bisa kelihatan ini ya. Bukan, semoga namanya benar. Gua lupa. Nih, kita pakai ini aja teman. Nih, Bangladesh tuh negara frontier yang kita tahu mereka adalah supply ya, produsen Zara gitu. Ini negara frontier ya. Gua nggak pernah ngecek dulu, nggak mungkin nggak liquid ya ini ya. Kita kita lihat aja. Oke, nih tidak begitu dalam, sedalam signifikan gitu loh. Nih ya, ini Bangladesh gitu. Ini PE-nya sekarang Big Banks-nya itu kayaknya 8 sampai 9. Nah, Mandiri sekarang 6. Ya, oke lah. Tapi bukan berarti untuk beli bank sekarang ya. Gua rasa mending better kalau misalnya MSCI ada buangan bank, mending lu nunggu pas buangan MSCI lu dapat dividen. Itu satu. Dua, kita akan coba cek ini yang negara menarik. Pakistan, aku coba cari ini bisa ngelihat all time high-nya nggak? Nih, oke. Ini ada MSCI Pakistan, ya. Pakistan itu dikeluarkan ke frontier itu tahun sekitar 2000, ya circle inilah 2022 sekitar sampai 2023 ya teman-teman. Nah itu ketika Pakistan dikeluarkan itu ya pasti responnya sama. Semua negara yang dikeluarkan ke frontier itu pasti ada seller karena ada rebalancing kan. Oke kita turunin kita jual. Nah aku tidak tahu apakah di sini kita bisa. Ntar ya guys, kayak gue juga kalau ini gue goblok. Oke kita bisa tambahin lagi nggak ya? Sekarang gue mau kita coba ya, kita hafalin grafiknya. Gue nggak biasa kalau pakai ini ditambahin gitu. Nih, ini contoh Pakistan. Ya, ini dikeluarkan di frontier, tapi stock marketnya semenjak dari frontier index itu 180 ke ini ada indeksnya nih 580. Nah, sekarang kita coba ceknya Karachinya. Gue pakai coba Karachi 100 ya. Nih, tuh anjing nggak loh. Ini berapa nih angkanya? 48, berapa? 45.000. Ini di 180 artinya semenjak dari frontier ke sana stock marketnya itu naik berapa kali lipat tuh teman-teman. Ya, itu teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, tapi teman-teman harus cek. Frontier itu memang kalau kita lihat mungkin akan ada lebih liar, tapi lebih liar di sini juga pasti ada penyebab makronya. Kita coba cek brainstorming Pakistan itu. Sekarang kita pakai mata uangnya ya. Buat Pakistan itu gue lupa Pakistan mata uangnya apa ya? Gue lupa ya rupiah ya.
Pakistani Rupee ya. Bisa cek nggak ya? Uh, Forex ada nggak pairnya? Pakistani PKR ya. Kita coba bisa cek nggak ya? Ya PKR IDR coba. Coba ya. Ya biar tahu aja. Tuh, ntar kita coba bisa pakai garis. Nih, sayang ini currency-nya dia nggak ngejust guys. Apa data feed-nya salah. Jadi kita nggak bisa ngecek. Tapi kita bisa cek lah at least dari sini. Dari 2022 aja deh. Tuh, ya. Ininya 50, ininya 65. Nah, kira-kira berapa? Kita coba pakai USD PKR ya. Nih, teman-teman tuh. Mata uangnya 105, mata uangnya beggar ya. Kita lihat dalam USD aja. Tapi teman-teman, stok marketnya 3 kali lipat tuh. Bisa dikali 4 kali lipat ya. Jadi Frontier memang ada ya mungkin foreign ya yang lebih berkenan. Domestik indeksnya domestik. Gak ada yang bisa lu buang misalnya kayak indexing juga susah kan. Jadi menurutku logikanya itu ya teman-teman itu kalau kita lihat logikanya ya frontier itu tidak buruk kalau kita sudah lihat negara-negara yang di frontier. Mungkin teman-teman apa sih yang sekarang coba diskusikan. Teman-teman ketakutan di frontier itu apa sekarang? Coba gue pengen dengar teman-teman itu sekarang saat ini. Karena jujur semua orang di mana-mana ngomong frontier-frontier tanpa mereka tidak kayak frontier itu sebenarnya ya kita juga persiapannya kita tinggal persiapan aja kayak oke, if you want to play domestic ya udah domestic dulu aja. Tapi kalau mungkin kamu takut mau beli USD dulu atau kamu kalau mau kayak oh ya udah gua trading copet di US aja dulu daripada nggak jelas country karena kan balik lagi USD kita itu mungkin gua semua orang banyak betting tahun akhir tahun itu 18.500 sampai 19.200 peaknya di Maret dengan mengingat kondisi Indo yang seperti ini gitu loh. Jadi itu sangat realistis. Ketakutan orang-orang orang kayak sangat bisa jadi pesimis ya teman-teman. Tapi ya kita namanya kita tinggal di negara ya. Itu juga harus berdoa yang positif lah gitu kan. Namanya juga investor negara sendiri gitu. Sekarang apa sih yang jadi ketakutan teman-teman soal frontier? Nah, itu pertanyaanku. Coba boleh aja diutarakan di chat. Sebelum kita ya ini karena ini udah di depan mata, bahkan tapi kalau kita lihat di depan mata, secara valuasi udah kayak Frontier kok. Gitu. Ya kalau kita gua exclude semua Konglo stock dan lain sebagainya, ini emang udah rasa Frontier sebenarnya market kita. Ya perbedaannya ya apakah nanti ke depan. Nah, kalau kita memang ini ya teman-teman, kalau kita bicara soal G20, tidak ada negara frontier, Indonesia palingnya frontier. Gitu. Nah, karena ini yang menjadi concern juga teman-teman. Kalau memang kalau teman-teman ya gue juga tidak bisa ini kan makro itu terlalu kompleks jadi gue tidak juga bisa mengambil pendapat ahli yang kayak dari dulu banyak orang berspekulasi bahwa negara ini semenjak 98 itu karena kita ekspor ya teman-teman ya kalau kita ekspor teman-teman kan ekspor kita tahu ya kita ada pulp, CPO, coal, nikel semua ekspor dalam USD. Tapi kita juga kalau seandainya rupiahnya turun jauh, ya mungkin balik ke 14, 15, it's still okay. Dengan catatan memang ada growth, kemudian efisiensi yang bagus dan lain sebagainya. Tapi rupiah terlalu bawah juga kita lihat nggak bagus. Tapi kita harus menemukan base baru. Karena kita negara udah pasti kita ketergantungan sama USD. Nah, aku bilang juga, kita juga harus siap. Kita harus siap dalam base baru rupiah berapa. Nah, itu gue nggak bisa jawab ya. Itu balik lagi kesepakatan bisnismen lah. Ataupun kalau lu punya bisnis, lu bisa merasakan berapa level USD IDR yang aman untuk kamu melakukan ekspor gitu. Nah, itu menurut pendapatku ya. Karena nggak, ya ini kan juga namanya balik lagi.
Ya, kalau pendapatku bilang kita udah harus siap kalau misalnya rupiah kita 18, 19 itu kita harus udah siap. Mungkin level baru kita base yang nyaman itu adalah 16.800 udah harus siap karena ini negara ya kalau misalnya kita rely on ekspor, kelemahan negara pengekspor sumber daya alam itu kecuali mungkin seandainya Indonesia lebih sedikit berbenah. Misalnya migas kita tiba-tiba jackpot, AI kita stop, ya mungkin kita juga harus udah mulai mengambil peran dan itu sangat terlambat sekali. Karena kalau Malaysia, kemudian Malaysia, Vietnam itu masih di-pack mata uangnya sama pemerintah kita enggak. Jadi ya udah gitu kita juga karena ya kita negara ekstraktif jadi mau nggak mau ya ini situasi yang harus ya itu udahlah urutan atas kita tinggal gimana cara kita beradaptasi gitu. Nah, kalau frontier apa kita masih value di mata dunia atau dianggap sebelah mata? Kita masih ada aman, kita masih ada Freeport, ya mereka juga sebenarnya butuh Indonesia kalau gimana pun, gimana pun terlepas Indonesia seburuk itu kualitas SDM-nya. Penduduk kita banyak, purchasing orang kita suka belanja, sebenarnya consumption kita masih oke. Betul. Selama pemerintahannya Frontier, nah ini kan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita beli saham yang basisnya komoditas, beneran pertumbuhan laba, yang kita emang invest karena kita percaya negara, gua rasa juga kalau pemerintahannya mereka tidak bisa memberikan apa ya, gue bilang kenyamanan, bukan kenyamanan sih ya, kepastian hukum. Ya ini gue sekali-sekali gue pakai bahasa yang sedikit ini ya, kepastian hukum lah. Kemudian teman-teman apalagi selain kepastian hukum? Ayo, ya kayak kejelasan gitu. Kayak lu pemerintah lu ya, lu korupsi udah tahu, domestiknya perang, orang lain udah bahas AI, kita ributnya MBG gitu. Kayak ya kita boleh apa harus optimis sama negara, tapi kalau negaranya begini juga kan bikin kesel lama-lama gitu. Komoditas digital DSI, untung DSI itu cuma dia kayak, nah ya itu juga negara, itu juga teman-teman yang jadi concern ya. DSI itu ya teman-teman jadi bumerang juga gitu. Tapi kenapa teman-teman? Nah ini kita udah dapat bahasnya. Jadi teman-teman Frontier teman-teman apakah masih ada ketakutan? Sekarang gue pengen menguatkan itu dulu. Ini karena gue harus ganti link nih. Gue lagi nggak sewa Zoom kebetulan. Nah, nanti gue akan bikin link lagi. Nih masih ada 10 menit ya. Gue akan jelaskan nanti di Zoom kedua jadi sejam. Lumayan kan. Udah lama nggak pernah kelas, tapi at least gue memberikan eh, inilah teman-teman apa. Udah lama nggak pernah update, tapi gue rasa ini kayaknya udah saatnya gue harus update gitu. Ini marketnya mungkin udah mulai base baru yang kita harus siapkan ke depannya aja gitu. Ya teman-teman Frontier masih ada ketakutan nggak? Coba ketik dulu di kolom chat. Nah, yang aku bilang, nah oke ini pertanyaan yang aku harus coba jawab ya. Kita terkait dengan Frontier dulu, aku mau clearin. Kalau kita berkaca dari Pakistan, Turki itu standalone tuh Frontier lah kalau kita bilang karena Erdogan nggak mau naikin suku bunga, liranya keep 90% hilang, stok marketnya tapi naik terus sama kayak Venezuela. Jadi kayak lu harus simpan duit lu di stock market biar at least duit lu tidak terbenam gitu. Jadi nggak ada untung lu main di stock market. Pakistan kita lihat mata uang melemah, tapi mereka masuk frontier tapi bukunya 3 sampai 4 kali lipat. Kalau kita jawab, likuiditasnya gue belum ngecek lagi Bangladesh sih sebenarnya. Kalau kita melihat tapi case-nya Pakistan dan kalau kita lihat dengan under own sebenarnya saham-saham big caps kita itu under own ya. Nah, teman-teman kita juga gue harus kasih tahu big banks probability growth masih ada. Astra, Telkom, apa teman-teman? Tahu nggak apa? Mereka sudah no growth. Nah, ini shareholder value, teman-teman. Astra dan Telkom itu no growth sekarang, shareholder value.
ya. Orientasinya udah bukan lagi kayak ngejar growth, mereka nggak bisa. Dan ini pun dibuang asing terus gitu. Jadi kayak ya udahlah kayak makannya dividen, special corporate action dan lain sebagainya sangat sulit. Jadi nah ya, kalau kita lihat big banks gue masih setuju ada growth bridge dan lain sebagainya, lu jualan agama. Nah, likuiditasnya, likuiditas frontier ya mungkin kita kalau asing ya, menurutku apakah mereka masih mau beli Indo? Udah murah banget. Lokal dong, konglonya bisa main gitu. Frontier itu bukan berarti likuiditas jelek. Mungkin saham yang sehat, ini kita ngomong ya, POV gua, saham yang sehat adalah lu bisa jual beli dengan nyaman, likuiditasnya ini. Kalau lu beli murah, tapi lu pengen dorong ke atas, nggak ada yang mau makan di atas gimana? Frontier kan kelemahannya gitu. Kita juga, namanya kita juga pengen buang ke harga yang lebih tinggi, institusi yang lebih tinggi. Kan kita harus bisa track flow dari seluruh dunia. Ya makanya US naik terus kan, gitu. Nah, kalau ke outflow saat ini, gue jujur, gue akan takut outflow itu pasti ada ketika kita udah frontier, big banks outflow, lu kalau lihat big banks harganya cuma kayak 4 sampai 5 PI, lu beli bank sih, orang Indo tuh NIM-nya kita paling gede, masih di dunia dan lain sebagainya. Gue belum lihat struktural perubahan di bank yang super gimana banget. Itu udah murah banget, orang pasti akan gila nanti. Dan indeks kita mungkin 48 sampai 5 ribu kan terburuk ya kalau frontier gitu. Nah, itu kalau frontier yang gue takutin. Mungkin ketakutan teman-teman, apalagi selain gue pengen bahas frontier dulu. Karena di topik kedua, gue akan bahas arah pemerintah ke depan. Ini gue udah mulai dapat gambaran. Jadi sampai mana ya? Nah, tenang. Sinyalnya ngadat. Nah, di poin kedua, gue akan bahas pemerintah, teman-teman. Pemerintah kita nih arahnya kemana sih? Gitu. Ya. Nah, itu. Nah, ini gua mau bikin link baru ya kayaknya bentar lagi gitu karena ini udah mau habis juga waktunya. Gua akan bahas mungkin Anowo negara BU ya. Nah, ini mungkin akan jadi topik selanjutnya ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin gua coba rehat dulu ya, teman-teman. Eh, gua akan close dulu nanti gua kasih link barunya ya. Sambil kita tungguin itu apa namanya? Gue mau bikin Zoom baru, kita akan bahas pemerintah. Frontier, apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Ini mumpung masih bisa. Nah, kalau komoditas kan beda case. Frontier itu adalah kita membahas indeks saham. Jadi menurut gue, kita komoditas ya transaksi seperti biasa sih, Fit. Cuma yang jadi masalah adalah negara kita nih dengan adanya DSI kan diobok-obok. Banyak konglo semua diobok-obok. Lu lihat ketika pas pemerintah si Wowo ngomong DSI, itu kan saham Singapura semua Golden Agri, First Resources, Wilmar, apalagi. Itu langsung turun kan, Bumi Tama gitu. Outflow gua pakai benchmark index aja Kojer. Paling base case ditahan di 48 sampai 52. Kalau hitungan ini hitungan ya. Hitungan ini gua ngobrol sama dulu bekas analis Bahana yang jadi VP di perusahaannya saudara gua tuh, gua ada ngobrol, dia bilang sekarang ini yang jadi problem yaitu indeks kita, earning revision dan lain sebagainya baru dibilang murah kalau menurut dia itu di range 5 ribuan lah gitu. Upside fair value-nya mungkin IHSG
sekarang ini belum murah banget karena kan kita hitungnya forward. Tapi kalau ada earning revision, ya paling mentok-mentok ya 6.000 6.500 gitu. Ya kita harus mempersiapkan kalau udah frontier. Ya gua nggak peduli orang di luar sana bilang akan emerging, tapi kita harus siap datanya. Kalau misalnya memang frontier tuh tidak buruk, gue cuma pengen nekanin itu aja gitu. Ya mentok paling 5.000 dijaga. 5.000 soalnya udah no brainer juga. Karena kalau gue bilang ditahan pakai big banks kayaknya apa Pakistan aja big banks ya mungkin 7 sampai 8 PI itu sama Bangladesh Mandiri udah murah. Kita tuh valuasinya big banksnya udah serasa frontier. Jadi ya kita nih frontier rasa ini gitu. Jadi teman-teman udah dapet ya. Ini apalagi nggak ketakutan soal frontier gitu. PBV belum frontier lah ya, tapi big banks. Gue bilang kalau book value itu menurut gue bilangnya PI karena in this time gue bilang lu kalau ngomong book value mah menurut gue di bank kayaknya untuk case ini ya gimana ya jelasinnya ya bahasanya. Emang belum frontier, tapi dengan PI lu sekian dan the harga saat saat ini gue bilang sih kayaknya kita lebih lihat PI deh kalau menurut gue ya. Karena kalau menurut gue kalau kita pakai PBV ya dari dulu semua tuh juga murah gitu loh. Tapi mungkin kayaknya PBV-nya tuh 6 PBV itu di 0,7 0,8 ya. Ini Mandiri aja satu, maksudnya kayak diskon juga 20% lagi gitu loh. Jadi nggak usah takut lah, gue bilang gitu. Walaupun memang big banks itu valuasi memang harus pakai BPV, tapi gue ngeliat kalau ngeliat PI-nya aja, karena kan indeks kan biasa ngeliat orang lihatnya earnings kan. Di Indonesia itu kan kita lihat IHSG pasti yang ditanya earningsnya dulu, PI-nya dulu berapa, ya itu. Jadi makanya gue jawaban untuk kali ini gue